kita lanjut ke acara selanjutnya. Selanjutnya adalah materi kedua yang akan dibawakan oleh Abang Safri Sebastian Sihombing. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari beliau. Wah, luar biasa sekali. Saya sampai kaget luar biasa melihatnya. Baik, saya akan membacakan yang paling luar biasa. Semuanya memang luar biasa. Ini dia. Abang Safri Sebastian Sihombing sebagai founder Fodim Unimed dan Ruang Berbagi 7. Yang kedua, mahasiswa berprestasi di Unimed. Yang ketiga, sebagai research dan teaching and assistant lecturer atau asisten dosen. Luar biasa. Sebagai writer and debater, penulis dan juga pendebat. Luar biasa. Selanjutnya, penerima penghargaan Lomba Karya Tulis Kementerian PUPR dan PT Inalum Persero, juara 1 Kolpaper dan beberapa debat nasional lainnya, sebagai finalis KBMK Kemenristek Dikti 2019, dan penerima beasiswa Inalum, PTPN, dan Bidik Misi. Wow, luar biasa sekali prestasinya. Boleh kasih tepuk tangan? Oke, langsung saja kita sambut Abang Safri Sebastian Sihombing dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih ya. Kedengaran nggak? Aman Bang, kedengaran. Terima kasih buat moderator yang cukup kece pada malam hari ini yang sudah memandu dan membawakan acara kita. Adik-adik semua jangan tegang karena kita ini adalah teman, kita ini adalah saudara. Artinya bahwa pada malam hari ini jadikan ruang online ini sebagai tempat buat kita berbagi, buat kita cerita dan berdiskusi. Jika ada hal-hal yang sebenarnya terselubung di hati dari teman-teman semua, bisa nanti sampaikan di forum sesuai dengan estetika dan etika yang berlaku. Oke, pada kesempatan ini sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Safri Sebastian Sihombing. Tadi udah dibaca sedikit beberapa track record atau poin-poin yang pernah saya lakukan, khususnya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Jadi adik-adik sekalian, saya percaya kalian semua ini bakalan lebih dari kami. Lebih dari Bang Robert Mi. Bang Robert Mi sangat-sangat keren sekali. Kalau dibandingkan dengan saya, Bang Robert Mi itu bagaikan langit dan bumi. Karena saya kenal beliau itu tahun 2018, tepatnya pada waktu saya jadi ketua umum di salah satu organisasi di kampus Unimed. Beliau ini sangat luar biasa. Dosen muda dan orang yang dan seseorang yang bisa dijadikan sebagai role model atau panutan bagi kita semua. Artinya kalau mereka bisa, beliau bisa, kita juga pasti bisa. Intinya adalah bagaimana kita mengubah mindset kita. Pada malam hari ini kita akan bahas sebenarnya bagaimana menjadi seorang anak muda. Kalian ini kan anak muda sekarang, artinya remaja, anak muda yang bisa lulus di perguruan tinggi negeri, karena kita akan fokus secara spesifikasi kepada cara jitu lulus SBMPTN. Jadi adik-adik sekalian, saya akan buka di sini file presentasi saya kepada adik-adik sekalian. Oke. Wow. Taruh. Kira-kira bisa kelihatan nggak? Masih belum, Bang. Belum kelihatan ya? Sudah, Bang, sudah. Sudah, Bang. Oke, ini adalah judulnya Strategi Lulus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2021 yang pada saat ini sering kita dengar sebagai sebuah, sekarang ini namanya bukan SBMPTN tapi namanya adalah UTBK SBMPTN kalau saya nggak salah. Nanti kan kita bahas di sini. Jadi bagaimana sebenarnya strategi lulus SBMPTN tersebut? Jadi adik-adik sekalian sebelum ke sana, adik-adik bisa lihat daftar riwayat hidup singkat saya. Ini CV saya sendiri yang saya desain beberapa saat yang lalu. Kemudian adik-adik sekalian, untuk masuk dan bisa lulus
SBMPTN, UTBK SBMPTN, adik-adik harus pahami dulu. Harus pahami dulu secara teknis apa yang harus kita persiapkan. Dan kemudian harus di-list dulu tanggal-tanggal penting yang ada di UTBK SBMPTN itu sendiri. Jadi adik-adik bisa lihat jadwal dari SNPTN, UTBK, dan SBMPTN tahun 2021. Di sini saya udah lampirkan dan sudah paparkan kepada adik-adik sekalian bahwasannya pada bulan Desember 2020 itu, tepatnya 28 Desember 2020 itu pengumuman kuota SNPTN. Kemudian ini mungkin adik-adik bisa lihat nih di website dari Kemendikbud atau LTMPT, adik-adik bisa lihat di sini udah secara eksklusif sudah dijelaskan bagaimana rangkuman jadwal SNPTN, UTBK, dan SBMPTN 2021. Kemudian adik-adik, karena kita malam hari ini fokusnya membahas apa itu UTBK SBMPTN, maka adik-adik harus paham bahwa UTBK, ujian tulis berbasis komputer, merupakan tes untuk masuk ke perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh LTMPT. Hasil UTBK digunakan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN pada tahun 2020 itu sudah dilaksanakan. UTBK hanya dapat diikuti sebanyak 1 kali. Tes ini dapat diikuti oleh siswa lulusan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, sederajat di 3 tahun terakhir dengan maksimal umur 25 tahun. Jadi teman-teman sekalian, UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Artinya bahwa ujian nantinya itu bukan ujian seperti biasa lagi. Kalau kami dulu tahun 2016 itu ujiannya berbasis tertulis. Walaupun ada ujian berbasis komputer, itu hanya sebagian orang dan beberapa orang yang memang spesifikasinya ke sana. Tapi di tahun 2020 sejak munculnya secara khusus pandemi COVID-19 yang merebak di berbagai wilayah, khususnya tidak luput Indonesia, kita menggunakan sistem UTBK. Jadi sistem UTBK itu berbasis komputer. Jadi adik-adik, jika adik-adik tidak paham menggunakan komputer, jangan takut. Karena sebenarnya gampang. Kita nggak disuruh bagaimana menggunakan Corel Draw, bagaimana mengetik di Microsoft Office, dan sebagainya. Bukan. Hanya saja di dalam sistem dari ujian tertulis berbasis komputer itu kita tinggal klik. Artinya kita akan ujian berdasar komputer, kita tulis, nanti dipandu, kita tulis nama kita, profil kita, dan sebagainya. Kemudian kita masukkan. Nantinya akan masuk ke link ke bagian berikutnya, menu berikutnya kita akan masuk kepada sistem-sistem yang seperti itu. Itu dia. Ih, semacur atau sih. Ini siapa ya? Oke, jadi itu ya. Jadi kita fokus dulu ke sini. Jadi sekalipun ada hal-hal lain, kita nggak usah perhatikan hal yang mungkin mengganggu jalannya acara ini. Tapi ya itu ya adik-adik ya, bahwa jangan tegang. Aku nggak jadi dong masuk SBM karena aku biasanya gitu, karena apalagi dari desa. Aku nggak pernah megang komputer. Jangan takut. Karena pada dasarnya kalian nggak disuruh bagaimana menggunakan komputer, tapi Anda disuruh bagaimana bisa mengerjakan ujian tersebut. Oke ya, itu dari penjelasan UTBK SBMPTN. Kemudian teman-teman sekalian, jadwal UTBK SBMPTN 2021 itu sebenarnya udah dirilis di website resmi LTMPT. Bahwa kegiatan registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN itu dilaksanakan tanggal 7 Februari sampai 12 Februari 2021. Kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN, UTBK itu bersamaan ya, pendaftaran UTBK sama SBMPTN-nya, 15 Maret sampai 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK itu ada 2 gelombang. Sama kayak tahun 2020. Tahun 2020 juga ada 2 gelombang. Tahun 2021 sama, ada 2 gelombang juga. Gelombang pertama 12 sampai 18 April 2021. Gelombang kedua 26 April sampai tanggal 2 Mei 2021. Artinya gini, teman-teman semua. Sekalipun sudah dirilis tanggal-tanggal seperti ini, bisa jadi tanggal ini akan direvisi. Bisa jadi tanggal ini akan mendapat perubahan. Artinya adik-adik, teman-teman semua harus update, harus mau melihat pengumuman, harus mau melihat apa yang sedang terjadi gitu. Apakah memang diundur, apakah memang dipercepat, dan sebagainya. Kemudian adik-adik sekalian,
perlu juga dipahami bahwa pelaksanaan UTBK tahun 2021 itu tahun 2021 itu saya udah jelaskan bahwa dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombang itu ada selama 7 hari atau dalam konsepnya itu 1 minggu, Senin sampai Minggu. Adik-adik bisa lihat nih tanggal-tanggalnya. Saya sudah paparkan di dalam file presentasi saya. Kemudian adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, perlu juga teman-teman pahami bahwasannya waktu pelaksanaan UTBK 2021 itu bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek dan Soshum. Di sini dia. Jadi di sini ada yang pagi, ada yang siang, ada yang ujian pagi, ada yang ujian siang dengan syarat tetap melakukan prokes, protokol kesehatan. Artinya adik-adik jangan sampai nanti saat pergi ujian itu nggak mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, kalau bisa bawa hand sanitizer, bawa tisu dan sebagainya. Kalau mau masuk ruangan cuci tangan terlebih dahulu, dan nanti adik-adik juga ada namanya diukur suhu tubuh. Artinya apakah suhu tubuh adik-adik sekalian, teman-teman sekalian reaktif terhadap COVID-19 itu akan secara ketat diuji gitu secara protokol kesehatan juga. Jadi tapi ada yang beda di tahun ini. Tahun 2020 kemarin itu tidak ada namanya tes potensi akademik, tapi semuanya itu adalah tes potensi skolastik atau TPS. Artinya pada tahun 2020 itu hanya ada 75 soal kalau nggak salah, itu pun hanya tes potensi skolastik. Tahu ya skolastik itu? Skolastik itu ada soal cerita, ada analogi, ada penarikan kesimpulan, deret angka, kemudian itulah yang disebut dengan tes potensi skolastik tersebut. Dan tes kompetensi akademik itu adalah tes mata pelajaran. Misalnya kalau untuk Saintek itu ada biologi, ada kimia, ada fisika. Oke ya, dipahami ya. Kalau untuk yang IPS, Soshum, itu ada geografi, ada sosiologi, ada apa lagi? Ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi itu dia perbedaannya. Kalau dulu nggak ada, kalau sekarang udah ada. Dan kalau nggak salah saya baca soalnya itu ada sampai 120 lebih soal. Kalau dulu itu kan 75 soal, artinya lebih sedikit. Kalau ini dia lebih banyak sedikit, artinya adik-adik harus mempersiapkan diri. Teman-teman mempersiapkan diri di sana. Kemudian untuk biaya UTBK 2021 itu adalah sebesar, kalau adik-adik ambil ujiannya Saintek atau Soshum, 200.000. Tapi kalau kelompok ujian campuran itu lebih besar biayanya, 300.000. Biasanya untuk yang campuran ini adalah anak IPA ngambil ke IPS, yang Saintek, yang MIA ngambil ke IIS gitu. Tapi ada yang perlu adik-adik juga pahami bahwa di dalam biaya UTBK ini ada juga jalur KIP kuliah. Khusus untuk KIP kuliah tidak bayar uang pendaftaran. Artinya nanti adik-adik harus mengisi borang pendaftaran KIP kuliah melalui sebuah website KIP kuliah kemendikbud.go.id, saya lupa, yang penting harus mengisi di sana. Kemudian nanti itu akan terkoneksi kedua website tersebut ke websitenya UTBK SBMPTN. Artinya adik-adik sekalian harus isi itu, baru nanti masukkan kode ke UTBK SBMPTN. Nanti ada kode kayak kode pendaftaran gitu dari KIP kuliah, kemudian dimasukkan ke UTBK. Itu dia. Kemudian adik-adik sekalian juga perlu pahami bahwa di dalam pendaftaran UTBK SBMPTN itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada pendaftaran SBMPTN dilakukan bersamaan dengan pendaftaran UTBK. Ingat, pendaftaran SBMPTN itu adalah bersamaan dengan pendaftaran UTBK. Kemudian pendaftarannya adik-adik harus kunjungi portal ltmpt.ic.id menggunakan username, email, dan password. Password yang ada. Kemudian mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah mengisi di SNPTN tidak perlu lagi mengisi biodata. Anda langsung masuk kepada pilihan PTN dan program studi. Tapi kalau Anda tidak mendaftar di SNPTN,
Saudara-saudara sekalian harus mengisi biodata, kemudian pilihan PTN dan program studi. Dan kemudian saudara-saudara harus mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio. Portofolio itu ingat itu adalah beberapa dokumen prestasi saudara-saudara sekalian kalau punya sertifikat. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Dan ini juga sangat diperlukan bagi yang memilih prodi seni dan olahraga. Kelulusannya akan diumumkan di website resminya juga di website SBMPTN tersebut, adik-adik sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk persyaratan peserta yang bisa mengikuti UTBK 2021, UTBK SBMPTN itu harus memiliki akun LTMPT. Kemudian siswa-siswi SMA, MA, SMK sederajat kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Jadi maksimal umurnya itu 25 tahun, dia itu harus 3 tahun terakhir tamatnya, tahun 2019-2020 gitu. Jadi tahun 2019 masih bisa mengikuti dan itu maksimalnya. Kemudian adik-adik sekalian lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2019-2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun, mereka itu sebenarnya harus diwajibkan memiliki ijazah. Ingat itu, ijazah. Peserta yang akan memiliki prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Artinya adik-adik akan mengikuti ujian tes potensi skolastik dan tes potensi akademik Saintek. Kemudian peserta yang memilih prodi Soshum mengikuti TPS dan TKA Soshum. Jadi gitu dia karakterisasinya. Kemudian peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, TKA, Saintek, dan TKA Soshum. Nah, gitu dia. Jadi yang campuran ini dia lebih luas gitu, lebih luas dibandingkan teman-temannya yang Saintek dan Soshum. Kemudian hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021 dan kita diwajibkan membayar biaya UTBK. Peserta diwajibkan membayar jika mendaftar melalui non-KIP kuliah. Selama ujian, siswa SMA, SMA, SMK sederajat lulusan tahun 2019-2020 wajib membawa ijazah. Makanya saya bilang ijazah sangat penting bagi yang lulusan 2019-2020. Akan tetapi siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2021 hanya diwajibkan membawa surat keterangan identitas pelajar. Seperti KTP kalau ada, kalau nggak ada KTP, kartu pengenal seperti biodata, rapot, dan sebagainya. Gitu dia, teman-teman sekalian. Lantas, adik-adik sekalian, berdasarkan beberapa riset yang dilakukan bahwa setiap tahunnya itu untuk lulus UTBK SBMPTN itu cukup sulit. Kenapa? Karena memang persaingannya itu memang cukup berat, kata orang-orang. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang bertahan, yang 50-60 orang ini, adalah orang-orang yang siap bersaing nantinya, orang-orang yang akan lulus di perguruan tinggi, bahkan kalau nggak lulus di perguruan tinggi, orang-orang yang berhasil suatu saat, saya percaya dengan segala usaha dan kekuatan teman-teman sekalian. Kemudian, bagaimana bisa lulus SBMPTN 2021? Ini pertanyaan yang paling krusial, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Banyak anak-anak muda, khususnya para siswa-siswi yang duduk di kelas 12 dan yang mau mencoba SBMPTN, dia bertanya, bagaimana aku bisa lulus gitu? Teman-teman sekalian, coba lihat gambar berikut ini. Mungkin kalau teman-teman lihat gambar ini, gambar 1, mungkin ada yang berperspektif bahwa gambar ini adalah gambar orang. Ada juga yang mengira ini adalah gambar kayak pintu rumah dan sebagainya. Atau ada yang berpikir ini gambar rambut dan ada mata 2 gitu. Dan kemudian kalau kita lihat gambar yang nomor 2, itu mungkin teman-teman bisa lihat kalau dia lebih fokus ke hal besar, dia akan lihat gajah. Tapi ada juga orang yang teliti, dia akan lihat ada 3 hewan di dalamnya. Ada gajah, kemudian ada kayak
hewan apa gini, kanguru dan sebagainya itu dibawa. Kemudian juga dengan gambar 3 dan gambar 4. Teman-teman, pasti dalam setiap kehidupan kita punya perspektif masing-masing. Percaya itu. Perspektif masing-masing. Tapi yakinlah apapun perspektif dari teman-teman, teman-teman harus punya perspektif yang positif. Bahwa teman-teman bisa lulus di SBMPTN 2021. Dimulai dari confidence, keyakinan. Kalau teman-teman punya rasa confidence yang luar biasa, teman-teman rasa semangatnya luar biasa, saya yakin bukan hanya lulus SBMPTN, perguruan tinggi negeri, tapi bahkan kayak kata Bang Robert, bisa mencoba beasiswa luar negeri. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita pengen pasti kita berusaha. Kalau kita haus, pasti kita minum air apapun. Kalau kita lapar, pasti kita makan apapun. Makan nasi yang udah basi pun kita makan. Percaya itu. Orang yang haus bisa dilihat, dia akan bertahan sampai habisnya kegiatan ini. Orang yang lapar, kita bisa lihat, dia akan bertahan sampai selesainya acara webinar ini. Itulah orang yang haus. Percaya. Nggak bisa dipungkiri. Jadi kita nggak usah sok-sokan mengklaim diri kita haus. Kita kadang nggak usah sok-sokan mengklaim diri kita adalah orang yang haus dengan ilmu pengetahuan. Bisa dilihat dari buahnya. Bisa dilihat dari cara kita bertindak, melakukan sesuatu. Orang yang haus, dia akan minum air apapun. Tidak harus air yang jernih. Dan orang yang lapar akan makan apapun karena dia lapar. Sekarang anak-anak muda, kita masuk ke sebuah prinsip namanya bonus demografi. Kita itu banyak anak-anak muda sekarang. Tapi banyak generasi-generasi muda nggak haus dan lapar lagi dengan hal-hal positif. Tapi sudah dirusak sama kemajuan teknologi dan zaman. Main TikTok, main Mobile Legend dan sebagainya. Saya nggak larang. Tapi jangan sampai TikTok dan Mobile Legend yang menguasai diri Anda. Jangan sampai. Kasihan orang tua. Apalagi ini anak-anak desa ini banyak ini saya lihat. Banyak, kasihan. Saya adalah salah satu mahasiswa termiskin di Unimed. Saya bisa kuliah berkat 3 beasiswa. Saudara-saudara sekalian, saya nggak bohong. Saya dulu saya dulu nggak mau kuliah. Saya dulu itu nggak mau kuliah. Saya udah sempat kuli bangunan, borong rumah sama teman saya. Karena saya pengen kuliah sendiri. Tapi orang tua maksa untuk nyoba SBM. Ternyata lulus manajemen di Unimed. Saya hanya ngambil Unimed karena saya tahu ya orang tua hanya mampu kuliahin di USU, di Sumatera Utara. Saya ambil itu doang. Tapi itulah kejadiannya. Bahwa semua seizin yang Maha Kuasa juga. Tergantung perspektif kita. Adik-adik nggak ada rasanya berkata tidak bisa kuliah. Adik saya, dia gagal UPH. Dia gagal SBM. Dia gagal SN. Saya masukin di sebuah universitas yang bebas uang kuliah. Dan tamat kerja itu berpeluang langsung kerja. Tamat kuliah langsung berpeluang kerja. Dan plus dapat uang saku setiap semester. Saya nggak bohong. Nggak ada alasan untuk nggak bisa kuliah sebenarnya. Saya orangnya. Saya penerima 3 beasiswa di kampus. Saya juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Saya orang miskin. Saya hanya bisa kuliah di STAN Kia. Saya kalah di tahap terakhir di kesehatan. Di STAN. Saya nggak bohong. Tahun ini sampai tahun 2024, STAN tidak buka pendaftaran. STAN tidak buka. Jadi kasihan sebenarnya buat kalian. Tapi percayalah, kalau kalian berusaha, kalian akan lulus dimanapun kalian ditempatkan sama Tuhan. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan saudara. Percaya, kalau Anda berusaha, haus dan lapar, dan Anda sampaikan doa-doa ke langit sana, Anda pasti akan berhasil. Percaya itu. Agak keras apa yang saya sampaikan malam ini. Jadi how about your mindset? Mindset kita harus diubah. Mindset anak-anak muda sekarang, khususnya kelas 12, mindsetnya tuh udah hancur banyak, teman-teman, saudara-saudara. Bukan hanya siswa, mahasiswa juga udah demikian. Mindsetnya tuh. Jadi kalau teman-teman bilang yang peserta di sini, yang peserta yang hadir hari ini,
Kalau teman-teman bilang saya nggak punya media untuk belajar, teman-teman itu adalah orang yang paling bodoh di seluruh dunia. Kenapa? Karena mindsetnya udah rusak. Karena apa? Karena mindsetnya ada Google, ada internet. Ini kan yang ikut webinar ini kan pakai internet. Berarti bisa googling. Masalahnya anak-anak muda nggak mau googling. Apa yang dilakukan? Mobile Legend, PUBG, apalagi TikTok. Kemana kayak gitu ya, yang TikTok kayak gitu lagunya, yang lucu-lucu. Kenapa? Karena alasannya nggak tahu mau belajar gimana. Saya rasa nggak ada alasan nggak tahu belajar mau kemana. Karena ini udah lengkap. Semua media udah lengkap. Apa yang nggak tersedia di internet? Semuanya tersedia, saudara-saudara sekalian. Semua tersedia. Bahkan saudara-saudara bisa lihat soal-soal UTBK SBMPTN tahun 2020 semua lengkap di internet. Nggak ada alasan harus ikut bimbel dong, harus ikut ini. Sebenarnya kalau saudara nggak punya duit, saudara bisa belajar secara otodidak. Kalau saudara haus, kalau saudara lapar, saudara pasti berusaha. Saudara pasti berusaha mencari minuman, berusaha mencari makanan karena saudara lapar dan haus. Tapi kalau saudara tidak lapar dan haus, omong kosong, omdo kata orang, saudara itu mau lulus. Berarti Anda itu sebenarnya didorong-dorong. Jadi gak ada alasan buat kita, mindsetnya itu yang harus diubah. Mindset anak muda sekarang. Mindset kita bahwa semua kita berhak untuk lolos SBMPTN. Semua dari peserta yang hadir di webinar ini berhak untuk lolos di SBMPTN 2021. Saya percaya. Bukan hanya berhak untuk lolos, tapi berhak untuk menang. Berhak untuk sukses suatu saat. Jadi itu. Jadi gak ada alasan untuk kita berkata bahwa kita nggak bisa gitu. Oke ya, jadi how about your mindset? Apa sebenarnya mindset yang harus kita ubah? Untuk lulus di perguruan tinggi, ada 2 strategi yang harus kita pahamin. Yang pertama adalah strategi bumi. Strategi bumi ini berkaitan dengan sesuatu yang akan kalian lakukan di muka bumi. Seperti ketekunan, seperti daya juang, belajar, dan sebagainya. Jadi strategi bumi ini adalah strategi ketika saudara berusaha di muka bumi. Apa usaha yang bisa kalian lakukan sebagai manusia? Pastinya kalian belajar tekun, haus, googling, soal-soal. Saya dulu nggak lulus, bahkan nggak lulus di STAN, saya udah belajar jam 3 pagi. Bayangin jam 3 pagi belajar, tapi gagal juga di kesehatan. Artinya apa? Orang yang berusaha aja bisa gagal, apalagi nggak berusaha. Nasib kalau bisa lulus gitu dia maksud saya. Oke, jadi kemudian kita masuk ke strategi langit. Yang kedua strategi langit. Strategi langit inilah yang saya maksud dengan the power of your faith, the power of your confidence, and etc. Artinya ini adalah berkaitan dengan kekuatan dari Anda menyampaikan doa-doa Anda kepada Tuhan Anda. Kepada yang Maha Kuasa. Ini berkaitan dengan bagaimana saudara-saudara sekalian bertingkah laku secara etika di kalangan masyarakat. Cara Anda berpapasan, etika Anda bagaimana. Ketika di muka bumi, kalian itu orangnya sopan nggak? Ada orang yang pintar tapi nggak punya etika. Dia nggak lulus PTN, dia nggak sukses. Karena apa? Karena etikanya dipertanyakan. Karena attitude-nya dipertanyakan. Tapi ada orang biasa, karena dia punya kekuatan doa, dia punya kekuatan tingkah laku, dia bisa lulus, dia bisa jadi orang sukses. Jadi bumi dan langit, strategi bumi dan langit itu sangat berkaitan, sangat erat kaitannya. The power of your confidence, the power of your faith itu sangat berkaitan. Jadi itu perlu diingat adik-adik sekalian. Oke, itu dia untuk how about your mindset. Kemudian adik-adik sekalian, ada orang ketika dia ingin mencoba sesuatu, dia langsung berkata, I have a dream. I have a spirit. Saya punya sebuah impian besar. Saya punya sebuah semangat besar. I don't care. Saya nggak peduli apa kata orang.
Kadangkala masalahnya kita peduli dengan kata orang. Kita bilang, aduh, mana mungkin lah si Alex Tugatorop itu orang desa itu bisa lulus di UI. Omong kosong, mitos. Orang pasti seperti itu. Mana mungkin Septian itu lulus. Itu Septian Sinaga itu nggak mungkin. Tapi itulah semangat kita akan mengalahkan kemustahilan. Percaya. Catat itu. Catat di buku saudara sekalian. Semangat akan mengalahkan kemustahilan. Percaya itu. Percaya. Semangat akan mengalahkan kemustahilan. Apa kata orang itu mitos. Mitos. Katanya gini. Katanya kalau kita jalan di Parapat itu ada hantu. Ada inilah. Padahal nggak ada katanya. Saya dulu waktu ditakut-takutin sama orang. Saya pernah berangkat ke Surabaya. Ada yang takut-takutin. Katanya kalau naik pesawat itu harus kayak gini lah. Nggak bisa kayak gini. Ternyata saya coba di pesawat. Nggak ada terjadi masalah apa-apa. Tapi karena katanya, kita selalu percaya apa kata orang. Makanya teman-teman, adik-adik, saudara-saudara sekalian, diam itu emas, mendengar itu berlian, berbicara itu mutiara. Tapi terkadang kita butuh tuli dan bisu agar kita terus bergerak. Jadi kalau katanya si Alex Tugatorop itu nggak mungkin lah. Si Septian Sinaga itu nggak mungkin lah. Bilang, I don't care. Anjing menggonggong kapila berlalu. Aku yang tahu diriku, I don't care apa katamu. Gitu. Aku akan lakukan yang terbaik. Itu dia. Oke? Itu ya. Penting ya dipahami ya. Toh adik-adik sekalian. Kemudian ini pengen lolos SBMPTN tapi usaha segitu-gitu aja. Mikir dong katanya gitu. Tryout aja belum pernah. Teman-teman. Percaya nggak ada kata terlambat. Ayo kita push. Ayo kita berjuang. Pasti bisa. Kalaupun teman-teman nggak ngambil SBMPTN, apapun cita-cita teman-teman, berjuanglah. Pasti bisa. Selalu yang terbaik ketika Tuhan kasih kita yang terbaik. Percaya itu. Soal SBMPTN itu jauh lebih sulit dari soal UN, adik-adik, teman-teman. Kenapa kamu nggak fokus belajar dari sekarang? Karena tidak ada yang dapat mengalahkan ketekunan dan kerja keras, sekalipun itu kejeniusan. Anda orang jenius, Anda orang kuat. Anda akan dikalahkan sama orang yang tekun dan bekerja keras. Percaya. Itu dia. Lihat ini. Lihat hasil seleksi awal SBMPTN 2020. Hanya 23,87% yang diterima. Sisanya 72,13% itu nggak diterima. Artinya persaingan sangat ketat juga. Kalau memang Anda menuju SBMPTN. Jadi ini listnya. Sangat-sangat kecil sebenarnya. Tapi percayalah, nggak ada yang mustahil. Semangat akan mengalahkan kemustahilan Anda. Itu dia. Jadi itu, adik-adik sekalian, ingat apa yang saya sampaikan. Pelajari, kepo dengan hal positif. Kalau kata anak muda sekarang kepo. Jangan kepoin mantan. Jangan kepoin pacar dulu. Kepoin hal-hal positif. Buat di list Anda. Di kamar Anda. Saya dulu waktu SMA. Saya pernah jadi ikut olimpiade, ikut ini. Saya pernah olimpiade juga di Humbangan Sundutan. Mewakili Humbangan Sundutan bahkan ke tingkat provinsi. Saya juga pernah juara di USU tingkat provinsi. Tahu nggak apa saya buat supaya memotivasi saya? Di kamar saya tulis. Satu saat saya harus jadi gini. Di kamar saya tulis. Orang ketawa, I don't care, saya nggak peduli. Sampai kuliah pun saya lakukan ini. Saya harus berangkat ke Surabaya, saya harus berangkat ke Bandung, saya harus berangkat ke sini. Tahu nggak apa kata teman-teman? Tahu ya, apalagi orang Batak kan? Itu lesemnya kuat kali. Si otot, si loa. Itu jawabnya. Tapi saya bilang, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah ketika saya menyerah. Ketika saya dengarkan apa kata dia. Itu dia. Jadi adik sekalian, saya yakin kalian adalah orang-orang yang akan lulus. Persiapkan diri Anda. Jangan sampai terkejut. Ingat bahwa semuanya tidak ada yang mustahil. Ingat itu. Itu dia dari Abang. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Abang juga. Ada email, ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Twitter, ada YouTube, dan ada website. Teman-teman juga bisa baca tulisan-tulisan Abang di website resmi ruangberbagi7.com, kompasiana.com. Kebetulan saya penulis di Kompasiana juga dan sebagainya gitu.
bisa kita saling bincang-bincang secara khusus. Demikian dari saya. Nanti untuk sesi tanya jawab lebih enak saya serahkan kepada MC. Silakan MC. Mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat abang kita, Abang Safri. Keren, luar biasa sekali penjelasannya. Sudah dijelaskan mulai dari rangkuman jadwal sampai kepada sharing motivasi. Intinya ada di dalam diri kita sendiri, adik-adik semua sama teman-teman. Kadang kita perlu tuli terhadap omongan orang lain yang buruk-buruk terhadap kita. Luar biasa sekali, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tetapi akan menjadi perenungan buat kami adik-adik abang. Luar biasa, keren. Oke, langsung saja kepada adik-adik yang mau bertanya atau kepada teman-teman dan rekan-rekan dipersilakan. Bisa langsung unmute. Ini Dek. Siapa Kak? Siapa? Ada yang titip pertanyaan dari kakak alumni Paranginan juga. Katanya dia izin live, tapi kakak itu nitip pertanyaan. Oke. Bisa dibacakan aja Kak. Pertanyaannya, strateginya gimana dulu sebelum ujian SBMPTN? Tips-tipsnya apa saja? Itu aja Dek. Itu Bang pertanyaannya dari siapa Kak? Dari Kak Okto Nababan. Oke Bang, itu dia pertanyaan dari Kak Okto. Tips atau strategi PTN-nya gimana Bang? Bisa langsung dijawab aja Bang. Oke ya, thank you ya Okto, tips dan strategi. Sebenarnya jujur ya, bukannya aku nyepelein kegiatan SBMPTN tahun 2016 yang lalu. Saya sendiri sebenarnya adalah orang yang tidak terlalu berharap lulus SBMPTN, tapi bisa lulus. Strateginya adalah gini. Strateginya yang saya sampaikan tadi, strategi langit dan bumi. Strategi langit itu yang saya bilang tadi, the power of your confidence, the power of your faith, the power of your estetika attitude. Artinya kekuatan dari dua-dua saudara. Kekuatan dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain, memperlakukan keluarga, memperlakukan orang tua, dan memperlakukan saudara-saudara. Bertindak laku dengan baik. Itu salah satu poin. Artinya attitude kita, tingkah laku kita itu akan memengaruhi kita juga. Ada orang yang pintar, tapi ketika dia beretitude nggak baik, itu nggak bagus juga. Dan kemudian itu strategi langit. Kemudian strategi buminya adalah, seperti yang saya bilang, kalau saudara itu haus, pasti saudara itu cari minuman. Kebetulan saya punya minuman ini. Kalau saudara lapar, saudara pasti cari makanan. Kebetulan saya juga punya makanan. Gitu kan. Artinya apa? Orang yang haus, maaf kata, Salsabila mungkin bisa tahu. Maaf kata, kalau dia di sana, di padang sidimpuan sana, ada itu sungai yang kotor, dia pasti minum karena haus. Maaf ya. Karena haus. Ya serius. Kalau dia lapar, yang basi juga nggak harus roti seperti ini. Tapi yang udah basi bahkan mau kita makan. Karena apa? Lapar. Jadi semua mindsetnya harus diubah. Kalau mindset mau kalau kata orang Batak hepot, pasti hepot terus orangnya. Kalau mindsetnya adalah orangnya kalam, pasti dia akan pembawaannya kalam. Benar ya? Benar ya Armendo? Agnes? Benar. Jadi nggak ada pertanyaan ya gimana strateginya, gimana ya? Mindset, kembali ke mindset. Elfrida, kalau mindset kamu mindset bagus, mindset anak muda sekarang yang mau maju, Anda lihat persaingan zaman dan sebagainya, pastinya Elfrida juga berusaha jadi orang hebat di kampusnya. Mindset. Bagaimana mau belajar Bang? Ini kan punya handphone. Kalaupun Anda pakai handphone orang tua, pasti Anda juga pernah megang, saudara-saudara megang handphone orang tua. Benar ya saudara-saudara? Saudara-saudara megang handphone orang tua, pastinya sekali seminggu Anda buka soal. Janganlah, mantan aku Abednego Sinaga atau mantan aku Arhamni Lubis dan sebagainya gitu kan.
Jangan. Bisa, tapi jangan terlalu fokus ke sana. Jangan berlarut-larut di dalam hal-hal yang tidak berfaedah, saudara-saudara, adik-adik. Benar ya? Sere, kalau kamu haus, pasti sere ini akan cari air. Jadi kembali ke mindset. Jadi strateginya itu adalah, yang pertama sekali, kalau dia secara fundamental itu, fundamentalnya seperti itu. Kalau teknikalnya ya seperti ini. Tahu dulu jadwalnya, mendaftar, itu teknikalnya ya. Tapi fundamentalnya ya seperti itu, dasarnya. Ya dasarnya memang harus strategi bumi dan strategi langit, mindsetnya harus diubah. Itu fundamentalnya, strategi fundamentalnya. Kalau strategi teknikalnya, ya saudara-saudara harus daftar SBMPTN dong. Gak mungkin si Rosmian ini bisa lulus SBMPTN, gak daftar SBMPTN, nyambung gak? Gak mungkin si Franciscus ini bisa lulus kalau dia gak daftar. Atau si Armendo, Agnes, Ronatio, Shirley dan sebagainya, nggak mungkin. Mereka masih daftar, itu teknikalnya. Lihat jadwal, lihat kapan ujiannya, lihat pakaiannya apa. Jangan nanti disuruh pakai rok, tapi ternyata saudara pakai celana panjang. Disuruh bawa pakai masker, saudara nggak pakai masker. Disuruh jaga kesehatan, saudara nggak jaga kesehatan, ya nggak lulus dong. Benar ya, itu teknikalnya. Kalau fundamentalnya strategi bumi dan strategi langit. Sungguh-sungguh haus dan lapar. Googling, cari UTBK ini dan sebagainya. Oh, UTBK 2009. Oke, ketika ada soal analogi, penarikan kesimpulan, langit, bumi. Oh, kalau langit lawannya bumi. Oh, selanjutnya apa jawabannya? Kan ada. Ketika ditanya deret angka itu kan ada deret angka biasa, ada angka yang cukup rumit. Contohnya ada deret huruf juga, tapi yang bersama dengan deret angka. Kan ada rumusnya. Ingat aja, kalau dia itu bentuknya A, B, B, C di sebagai deretnya, kan ada rumusnya, ada strateginya juga. Ketika dia penarikan kesimpulan, gajah mati dengan meninggalkan gading, sedangkan buaya mati meninggalkan ini. Adapun kesimpulan dari pertanyaan kan ada. Artinya nggak ada alasan. Mindsetnya harus diubah. Oke ya, saya kembali ke mindset. Saya akan tusuk satu-satu mindset. Karena ketika saudara mengubah mindset saudara, saya yakin bukan hanya ke UPH, bukan hanya ke kemanapun, ke PTN dan sebagainya. Kemanapun Anda ditempatkan, Anda akan menjadi orang yang berpemikirannya beda dari teman-teman Anda. The young of different is other. Orang muda yang berbeda dari generasi Anda. Karena apa? Karena saudara sudah dilapisi dengan sebuah mindset yang beda dari orang lain. Demikian saya sampaikan kepada Elfrida. Mantap, luar biasa. Oke, pertanyaannya udah langsung ada dari Rupina Purba dari SMA SWHKBP Lintong Nihuta. Silakan, Dek. Unmute aja, Dek, mic-nya. Halo, Dek. Mana ini? Rupina, halo, Dek. Tidak ada suaranya, kah? Mungkin yang lain di skip dulu, mungkin ada yang lain biar kita meminimalisir waktu. Adik-adik yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Gunakan kesempatan ini ya, adik-adik semua. Ayo, jangan jadi orang yang bermental tertutup ketika dalam sebuah event-event gitu kan. Ketika ditanya siapa yang mau bertanya, dilihat dulu temannya. Nah, itu mental orang Indonesia. Orang yang seperti itu akan kehilangan haknya. Nanti kalau abang bilang orang yang bertanya akan saya bimbing secara 100% lulus SBMPTN, pasti Anda nyesal nggak bertanya. Iya, benar banget. Aku bertanya tadi, aku mau ngejawab. Artinya apa? Orang Indonesia biasanya seperti itu. Mentalnya itu mental tertutup. Jadi orang ada pintar, tapi karena dia nggak punya mental bagus, dia tidak akan menjadi orang nomor 1 di kelas. Kenapa? Karena aduh, aku malu lah, inilah. Biasanya kehilangan haknya. Jadi mentalnya harus dibagusin juga. Aku masuk. Ayo teman-teman semua, adik-adik, jangan
Ini sesi terakhir loh. Dari Paranginan nggak ada kah? Dari Pematang Siantar tadi? Pastikan nanti tidak ada yang nyesal ya kalau tidak bertanya sama abang kita. Esther Afrinia, mana tahu ada yang disampaikan. DA. Erik, adakah? Ada Alex juga banyak di sini. Gideon, Centuri. Tidak adakah? Ada Sri Reda, Nababan. Oke, aku aja deh Bang yang bertanya kalau nggak ada mereka. Sri Reda Nababan nggak bertanya. Ini adik-adik semua kemana ini? Ada yang tidur kah? Ayo, ayo. Preti, ayo dek bertanya. Mana tahu nanti mau di Unimed. Kayak mana sih Bang ini? Kok bisa sih abang dapat prestasi segitu? Pina ini kemana ya melarikan diri? Nggak tahu Bang. Oh, akhirnya dia malu dia kayaknya. Agak ada yang bertanya kah ini? Ayo. Itu deh, Yosepin. Oke. Kepada adik Yosefin lagi, ayo dek, silahkan. Kesempatan ini ada. Baiklah, saya akan bertanya, Bang. Untuk mengenai beasiswa, kedengaran suara? Masuk deh. Untuk beasiswa, tentunya untuk anak yang contohnya anak PNS, apakah ada beasiswa yang digunakan untuk anak PNS atau juga untuk anak yang terpenuhi atau yang bisa dibantu? Ya, Langsung itu jawab. dia pertanyaan. Bisa saja, Bang. Itu. Menjawab atau gimana ini, Elfrida? Kata Yosefin tadi, Bang, apakah bisa daftar beasiswa kalau orang tua itu PNS dan juga kehidupan kita itu masih terpenuhi? Oke. Itu yang saya bisa, Yosef. Jadi kan dalam pendaftaran, kalau memang mau ngambil kuliah itu memang bisa juga. Tapi kalau nggak bisa kuliah jangan dipaksa, karena memang masih banyak yang membutuhkan. Tapi ketika Anda udah lulus di perguruan tinggi negeri, banyak beasiswa yang bisa Anda dapatkan sebagai anak PNS. Ada beasiswa PPA, itu langsung dari Kemenristek. Itu di semua kampus ada, di seluruh Indonesia. Ada beasiswa dari perusahaan, kayak Bang Robert tadi kan, dari Tanoto Foundation. Ada Excel Future Leader, ada BCA, ada beasiswa BERI, ada beasiswa prestasi ini dan sebagainya. Banyak beasiswa. Ada beasiswa PT Inalum Persero, ada beasiswa PT. Banyak. Artinya Anda bisa jadi orang kaya kalau kuliah. Saya waktu itu kali sebulan check-in ke hotel waktu semester 7, 8, 9. Tahu nggak? Yakin nggak? Nggak sombong ya dia. Sorry sekali. Kenapa? Semua berkat dari ketika kita mampu inovatif dan kolaboratif. Inovatif itu bisa, tapi kalau kita nggak kolaboratif nggak bisa juga. Kolaboratif artinya kita punya teman-teman, kita punya informasi, kita dapatkan dari orang ini dan sebagainya. Kemudian untuk yang inovatif berarti pikiran kita, cara pikir kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Jadi Anda bisa jadi orang kaya ketika kuliah juga dia. Bisa. Serius lah Bang. Jadi orang kaya maksudnya bukan jadi langsung punya mobil ya. Artinya Anda bisa hidup dengan apa? Dengan puas,
sesuai dengan keinginan saudara-saudara sekalian gitu. Itu Dek Yosepin, jadi sangat bisa. Tapi jangan paksakan dikit kuliah ya. Nanti setelah lulus banyak beasiswa. Itu dia Yosepin. Sampaikan kepada Elfrida. Oke, jadi itu dia, Dek. Banyak sekali beasiswa, tinggal kitanya aja mau apa enggak, kita mau berusaha apa tidak. Baik, satu pertanyaan lagi. Ini ada yang Saya ingin tanya. bertanya, Kak. Oke, silakan, Dek. Eri, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Danis Brian. Saya dari SMA Negeri 1 Paranginan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kita atau bagaimana cara kita mengenal passion kita kemana dan bagaimana kita memilih jurusan dari passion tersebut. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Bang, pertanyaan dari Erik. Bisa. Eri, gini Eri ya, thank you ya buat pertanyaannya. Bagaimana kita mengenal passion kita? Itu sebenarnya passion itu kita kenal atau talenta kita atau apa yang terpendam dalam diri kita akan kenal ketika kita mencoba. Ketika kita mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan kenal. Nggak akan kenal. Ada orang yang pada dasarnya dia nggak tahu bahwa dia itu pintar menulis. Kayak aku benci nulis sebenarnya. Ternyata passion. Ternyata bisa. Lewat menulis saya udah sedikit banyak, bukan banyak kali lah, sudah sedikit banyak bisa menginspirasi orang, bisa mendapat suntikan dana, dan sebagainya. Dan bahkan saya juga dikenal oleh orang-orang sekarang ini di kampus Unimed secara khusus, itu passion menulis juga. Dan bisa juga dikatakan dari passion debat. Tahu ya, debat, pendebat. Gitu. Jadi kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan bisa deh. Jadi jurusan, ketika kamu milih jurusan nanti juga jangan sampai Anda mau lulus cuman karena asal lulus. Jangan nanti kasihan. Anda akan bakalan nyesal. Aduh, aku nyesal. Aku nggak tahu. Contohnya dia tuh udah asal perguruan tinggi negeri, asal lulus dong. Jangan. Saran abang jangan. Tetap filter, tetap pertimbangkan. Bagus nggak jurusan aku itu sekarang? Digunakan nggak atau gimana? Jadi jangan asal lulus ya Eri. Kamu harus pertimbangkan. Oke, itu dari abang. Silakan. Oke, pertanyaannya bagus dan juga sudah dijawab oleh abang kita, abang yang luar biasa sekali. Dan itu dia pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik dan rekan-rekan semua. Kita tiba di closing statement. Tentunya kita sudah tahu dari tadi yang dijelaskan oleh Abang Robert juga sungguh luar biasa sekali. Sampai kepada yang dijelaskan oleh Abang Safri sudah jelas, mulai dari sharing motivasi sampai kepada bagaimana sih langkah teknis kita dalam melakukan SBMPTN dan juga disupport dan dimotivasi oleh abang kita. Dan satu quotes dari saya yang saya dapat tadi dari Abang Robert Mi, kita lahir itu untuk jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Dan dari Abang Safri Sebastian Sihombing tadi, semangat itu akan mengalahkan kemustahilan. Dan buat adik-adik semua, apapun yang sudah adik-adik rencanakan dan teman-teman semua rencanakan, kalau kita berusaha, kalau kita semangat, nggak ada yang nggak mungkin, Dek. Dan untuk itu tetap semangat, lakukan apa yang kita bisa dan give your best. You have a dream and I have a dream. So kita semua bisa gitu. Jadi itu dia penjelasan dan juga sharing motivasi dan sharing materinya dari abang-abang kita. Mungkin Abang Safri bisa kasih closing statement untuk adik-adik dan sekaligus motivasi gitu Bang, sebagai penutup. Oke, terakhir closing statement dari saya sendiri. Teman-teman sekalian, seperti yang saya kembali jelaskan dan pertegas kepada adik-adik sekalian, bahwa semua kembali ke kalian, kembali ke mindset kalian itu gimana. Kalau memang mindset kalian itu berpikir rendah, pasti bakalan seperti itulah. Karena apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Ini selalu pesan dari orang-orang yang di atas saya yang cukup menjadi teladan bagi saya. Mereka selalu bilang, Sap, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi dari pikiran akan muncul ke hati, akan muncul ke tingkah laku.
Kalau Anda berpikir ingin melakukan yang terbaik, hati Anda juga akan berbicara tentang hal-hal baik. Kalau Anda berpikir ingin berbuat jahat, hati Anda juga akan jahat. Kalau Anda berpikir ingin mencintai seseorang, kalian juga pasti bakal mencintai seseorang. Hati Anda akan tertuju sama dia. Jadi hati dan pikiran harus sinkron. Jadi mulai dari mindset. Cobalah mengubah mindset. Saya akan serang mindset. Karena banyak anak-anak muda sekarang mindsetnya udah habis dan rusak. Mindsetnya tuh selalu ingin bagaimana hanya hidup dalam westernisasi, ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan dan sebagainya gitu ya. Ke Korea-Koreaan, nonton apa, nggak salah. Tapi jangan sampai Anda habiskan waktu hanya untuk itu. Jangan berlarut-larut di dalam sesuatu yang menurut banyak orang kurang berfaedah gitu. Jadi mulailah dari hal kecil. Mulailah semangat dari hal kecil. Karena semangat akan mengalahkan itu mujizat tadi. Akan mengalahkan semua itu. Jadi kembali ke mindset kalian. Saya tunggu ya. Saya tunggu selamat bergabung. Saya ucapkan langsung selamat bergabung di perguruan tinggi. Selamat bergabung di dunia kesuksesan. Selamat bergabung di medan pertempuran. Saya tunggu kalian semua. Saya cap, karena pada dasarnya pertemuan hari ini saya rekam dan saya lihat siapa-siapa namanya di sini. Dan secara khusus, saya secara pribadi mengucapkan selamat buat Anda yang bertahan sebanyak 54 orang. Selamat, saya ucapkan. Saya salamin dulu dengan penuh confidence, keyakinan. Kalian selamat. Kalian akan menjadi orang sukses. Berjuang. Kalaupun nggak kuliah nanti, ingat kalian juga bisa jadi orang sukses. Banyak belajar, banyak berlatih dan banyak belajar dari kehidupan. Itu dari saya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Elfrida. Oke, jadi luar biasa sekali. Terima kasih Bang buat motivasinya, buat juga jadi terinspirasi juga dan termotivasi bisa menjadi seperti Abang, bahkan jika Tuhan izinkan lebih dari Abang. Mungkin Abang Robert sudah left karena ada mungkin urusan yang sudah menunggu beliau. Dan untuk itu, terima kasih atas seluruh partisipasi antusias teman-teman semua. Ada 55 orang dan akan ada 55 orang pemegang kesuksesan di Indonesia ini dan akan meloloskan kalian sampai meraih kesuksesan apa yang akan menjadi kerinduan kalian. Itu saja. Saya Elfrida Santiana Siburian selaku moderator meminta maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi. Dan saya ajak untuk teman-teman untuk on kamera supaya kita bisa foto bareng. Ayo on cam semua dong. Ayo, ada siapa ini? Ada Yunita, ada Lulis Septina, ada Zulfa. Ayo. Man ini ada Danu, Daniel. Ayo on cam dong, biar di screenshot. Ayo bisa bergaya dulu sebentar. Mana tahu kan benefitnya. Oke, ayo. On cam dong, siapa lagi nih? Kak Nunut, on cam dong Kak. Ada Elita, Rizka. Ayo. Kakak abang panitia yang mau screenshot, silahkan dong di screenshot. Oke, saya Dek. Oke, Kedengaran kah? Kedengaran Kak, dihitung ya Kak. Oke, bentar ya, karena ini ada 3 slide. Jadi teman-teman yang ada di Zoom bisa tetap senyum ya atau bergerak gitu. Oke ya, slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tetap senyum ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, tapi dengan gaya bebas. Oke, berikan gaya terbaiknya, teman-teman. Oke. Ini Adventria
Nggak on cam, Kadek. Ayo on cam dong. Kui. Nanti diposting di Instagram, mana tahu. Ada kan? Ayo. Udah Kak. Oke. Bikin gaya terbaik ya guys, gaya bebas. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tetap bergaya ya, karena saya nggak tahu kalian itu di slide berapa. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Semangat berjuang. Terima kasih Bang Safri, terima kasih buat adik-adik semua. Semangat PTN-nya dan Tuhan memberkati. Bisa diapakan kok, di unmute karena kita sudah selesai. Terima kasih moderator. Thank you ya semuanya. Semangat buat kalian adik-adik aku. Terima kasih ya Bang Sapri. God bless you. Semangat. Ya, adik. Semangat Bang Sapri. Semangatnya. Adik buat Ivan. Ingat Alex, Osman, Ahmed. Jangan leave dulu ya dari grup karena nanti ada informasi selanjutnya. Juga dari grup ya adik-adik semua. Jadi boleh itu. Boleh ditinggal Zoom-nya, tapi semangatnya jangan ditinggal dan motivasinya jangan dilupakan begitu saja. Agnes, Armando, Yang Buku setengah jalan. ada Dia, ada Putri, ada Rosmian, ada Erik, ada Yunita, ada Yosefin, ada Hadasya, ada Yola, ada Shirley, Ronan, Bona, siapa lagi nih? Anggreni, Elriati, Lasbe, Roagafe, kemudian ada Friska. Halo Dek, semangat PTN-nya ya Dek. Bercahaya, Graciela, Tere, Melka, Naomi. Seluruh panitia, terima kasih kakak abang semuanya. Terima kasih. God bless you. Astri. Love you. Si Pester. Kita untuk keluar dari grup. Mungkin hostnya bisa end meeting ya. Siapa nih hostnya? Terima kasih semuanya. Bang Sapri. Hostnya. Siombing darah dulu. Iya, aku lihat. Thank you ya. Ah, siap sih. Apa Bang? Mana ini?